Ya saudara, untuk memudahkan mengenali identitas jemaah haji, petugas penyelenggara ibadah haji memberikan gelang haji. Pembuatan gelang haji dilakukan perajin asal Jepara, Jawa Tengah. Setiap harinya, para perajin ini bisa membuat 1.800 gelang haji atau 4 kloter jemaah calon haji. Saat ini jemaah calon haji asal Indonesia dibekali smart card atau kartu pintar yang berisi identitas jemaah. Meski telah ada smart card, namun keberadaan gelang haji masih digunakan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH. Di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, pembuatan gelang haji dilakukan oleh perajin asal Jepara, Jawa Tengah. Sedikitnya ada 8 orang yang setiap harinya mampu menyelesaikan 1.800 gelang atau setara 4 kloter jemaah calon haji Indonesia. Pertama, dari pembuatan nama itu ada kloternya sama paspornya. Terus setelah itu proses lengker, terus dibuletin, baru dibungkus, kita serahkan ke kantor. Dari stainless, anti api, tahan api, anti karat. Diambil dari mana? Dari Jepara. Dari Jepara, Ya. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kemudian di sini, cetaknya di sini. Ya, cetaknya di sini. Pembuatannya klaim di Jepara. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan sudah memberangkatkan jemaah haji untuk fase kedua sejak 24 Mei 2024 lalu. Jemaah haji gelombang kedua itu menuju Jeddah dan Mekah. Jemaah haji asal Prabu Mulih dan Palembang Selasa 28 Mei pada pagi hari tadi sudah masuk ke Asrama Haji Sumatera Selatan. Mereka masuk pada kelompok terbang 13, gelombang kedua, embarkasi Palembang yang akan diberangkatkan pada Rabu dini hari. 445 calon haji kloter 13 ini merupakan kloter ketiga gelombang kedua pemberangkatan dari embarkasi Palembang yang dimulai pekan lalu. Hal ini berbeda dari 4.000 lebih jemaah pada 9 kloter di gelombang pertama yang diberangkatkan sejak 12 Mei lalu menuju Madinah untuk melaksanakan proses Arba'in lebih dahulu. Untuk mengetahui keberangkatan jemaah calon haji Indonesia, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Purwantoro dari Palembang, Sumatera Selatan. Purwantoro, hingga saat ini bagaimana proses pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Palembang? Ya, baik, Yudo. Setelah tadi pagi masuk aula di embarkasi Sumatera Selatan dan 445 jemaah Prabu Mulih dan Palembang itu dilakukan proses seperti biasanya, pemeriksaan kesehatan sebelum masuk ke asrama, dan pemeriksaan dan hal-hal lain terkait barang bawaan yang akan dibawa oleh jemaah haji. Dan rencananya pada kloter ketiga gelombang kedua ini, jemaah haji asal embarkasi Palembang ini akan diberangkatkan pada dini hari nanti atau tanggal 29 Mei 2024 menuju Jeddah, lalu melanjutkan perjalanan ke Madinah, sehingga maksud kami ke Mekah untuk melakukan proses wajib umroh sampai puncak haji. Hal ini berbeda dari jemaah haji gelombang pertama yang diberangkatkan awal Mei lalu. Mereka diberangkatkan ke Madinah dan melakukan Arba'in lebih dulu, baru menuju ke Mekah. Pada proses ini hampir sekitar 5.000 jemaah asal Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sudah berada di Madinah dan Mekah. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Purwantoro dari Palembang, Sumatera Selatan. Dan saudara, Senin siang kemarin matahari tepat berada di atas Ka'bah Mekah, Arab Saudi. Ini membuat bayangan semua benda di permukaan bumi mengarah ke Ka'bah. Fenomena ini menjadi saat terbaik meluruskan arah kiblat bagi umat Muslim di seluruh Indonesia, termasuk di Indonesia. Siang ini merupakan momen di mana matahari tepat berada di atas Ka'bah atau dikenal juga dengan prosedur kiblat. Momen ini biasanya digunakan oleh masyarakat untuk menentukan arah kiblat agar lebih akurat.
Matahari di atas Ka'bah atau istiwa azam sama dengan fenomena kulminasi matahari. Di Indonesia serupa dengan peristiwa matahari di atas garis khatulistiwa. Peristiwa ini terjadi sesaat jelang sholat zuhur hari Senin kemarin sekitar pukul 12:18 waktu Arab Saudi. Karena matahari tepat berada di atas Ka'bah, maka bayangan Ka'bah hilang sesaat. Sementara bagi masyarakat di luar Mekah, bayangan benda terlihat seperti biasa. Pada saat ini, semua bayangan di muka bumi yang mengalami siang mengarah ke Mekah. Maka fenomena ini jadi waktu yang tepat untuk meluruskan arah kiblat atau rosdul kiblat. Fenomena rosdul kiblat atau matahari tepat berada di atas kiblat terjadi pada tanggal 27 dan 28 Mei. Di Indonesia, matahari berada di atas Ka'bah terjadi pada pukul 16:18 waktu Indonesia Barat. Momen ini juga dimanfaatkan oleh Kementerian Agama mengajak masyarakat untuk meluruskan kiblat. Imron Fahim, Kompas TV Mekah, Arab Saudi. Untuk mengetahui fenomena alam ini, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Imron Fahim yang saat ini berada di Mekah, Arab Saudi. Imron, hingga saat ini bagaimana dengan fenomena matahari tepat di atas Ka'bah dan bagaimana terkait dengan tim kesehatan di sana untuk menyiapkan jemaah calon haji Indonesia untuk dapat tetap kuat untuk menjalankan proses ibadah haji di tengah cuaca panas? Ya, selamat pagi Juno dan saudara. Saat ini fenomena istiwa azam atau matahari tepat berada di atas Ka'bah ini terjadi di hari kedua, yakni pada tanggal 28 akan kembali terjadi, tepatnya nanti pada pukul 12:18 waktu Arab Saudi atau pukul 16:18 waktu Indonesia. Dan ini bertepatan dengan sholat zuhur di Masjidil Haram. Suhu saat itu, kemarin saat terjadi istiwa azam, itu sekitar 43 derajat Celcius. Dan di hari ini diperkirakan suhu mencapai 45 derajat Celcius. Ini tentu cuaca yang terbilang ekstrim, tidak biasa bagi warga Indonesia. Dan oleh karena itu, warga Indonesia atau jamaah haji Indonesia yang sedang berada di kota Mekah dihimbau untuk tidak terlalu sering melakukan umroh sunnah ataupun ibadah lainnya di Masjidil Haram pada waktu siang hari. Jamaah haji Indonesia dihimbau untuk melakukan ibadah di hotel atau masjid dan musola di dekat hotel agar kondisi tubuh tetap terjaga mengingat masa atau puncak haji masih kurang berapa hari lagi, sehingga kondisi kesehatan harus tetap dijaga dengan baik. Terkait dengan kesehatan jemaah haji Indonesia, sejauh ini di kota Mekah sendiri sudah ada 41 jemaah haji yang jatuh sakit karena kelelahan dan juga serangan jantung. Mereka dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia dan sebagian dirujuk di rumah sakit Arab Saudi. Untuk mengantisipasi kondisi kesehatan jemaah haji Indonesia, petugas haji telah melakukan langkah mitigasi, di antaranya dengan mendekatkan pelayanan kesehatan ke hotel tempat tinggal jamaah haji tinggal. Petugas haji mendirikan klinik satelit. Klinik satelit kesehatan ini merupakan gabungan dari sejumlah kloter, di mana tenaga kesehatan yakni dokter, perawat akan bertugas di sekitar area hotel yang ditempati oleh jemaah haji. Dengan klinik kesehatan satelit ini, kondisi kesehatan jemaah haji akan terus terpantau, akan terus diawasi oleh petugas, dan petugas juga selalu melakukan visitasi kesehatan atau kunjungan kesehatan di kamar-kamar tempat jemaah haji tinggal. Hal ini tentu dilakukan agar jemaah haji yang sakit tidak terus bertambah dan tidak terus meningkat hingga nanti menjelang puncak haji. Demikian dapat kami laporkan dari Mekah, Arab Saudi. Kembali ke Anda di studio, Juno. Atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Imron Fahim dari Mekah, Arab Saudi.